Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di sini saya akan jelaskan ya tips takwa makin naik ya. Jadi bukannya makin turun atau futur. Biasanya kita futur ya di situ. Sudah takwa lama-lama setelah ada masalah atau doa belum dikabulin terus lalu masalah-masalah yang banyak ya. Biasanya akan takwanya itu akan futur gitu ya, akan turun atau malah hampir maksiat atau bahkan malah ada yang sampai kufur gitu ya. Nah itu karena takwa tersebut ya tidak dibarengi dengan murojaah tadabbur Quran ya, karena saat takwa itu kita lagi naik karena memang kita sebelumnya adalah tadabbur Quran, tadabbur tentang janji-janji Allah gitu bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang taat gitu ya, dan ancaman-ancaman Allah bagi yang tentunya untuk ahli maksiat ya, atau yang kufur, yang ahli maksiat diancam oleh Allah dengan berbagai ancaman azab gitu ya. Jadi di sini tips takwa makin naik yaitu takwa itu harus dibarengi murojaah tadabbur Quran. Ingat ya, kalau takwa tanpa murojaah tadabbur Quran, tanpa kita memuliakan Al-Quran yang harusnya Al-Quran itu ditadaburi, malah kita lalaikan, itu akan membuat Allah marah ya. Allah akan mengazab kita dengan iman yang lama-lama keropos turun gitu. Makanya bagi misalnya penghafal Al-Quran, hafidhoh ya, itu sangat mudah misalnya mendengarkan murotal pada saat jenuh, pada saat futur, dengarkan murotal saja, apalagi kalau yang sudah bisa bahasa Arab ya, itu lebih bagus lagi. Makanya ditekankan untuk muslimin agar bisa berbahasa Arab ya, agar bisa hafidhoh. Fungsinya ini yaitu takwa itu akan semakin naik ya. Jadi takwanya tidak futur gitu, justru setelah tadabur lagi gitu ya, setelah kita sadar oh ya coba deh dengerin Al-Quran, ternyata bener ya, Al-Quran itu memang untuk penenang hati kita, zikir kita yaitu Al-Quran gitu kan ya. Jadi justru setelah tadabur jadi makin menyesal kitanya ya, karena kurang takwa. Aduh, kenapa kemarin itu futur, kenapa kemarin itu lalai gitu ya, karena di Quran itu terdapat janji dan ancaman Allah ya kan. Pada saat kita tadabur janji-janji Allah, misalnya man amila amalan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, misalnya kan di An-Nahl ayat 97 ya. Di situ dijelaskan bahwa barang siapa yang man amila amalan, barang siapa yang beramal solih gitu kan, min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan kehidupan yang baik. Itu kan langsung Masya Allah ya, ternyata hidupku belum baik itu karena belum beramal solih, akhirnya menjadi taat lagi gitu ya. Atau misalnya janji Allah di surat Yunus, ala auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun ya. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih. Gitu ya. Jadi oh iya ya, berarti aku sedih ini karena memang aku belum dicintai Allah, yaitu menjadi wali Allah gitu. Tapi kalau sudah dicintai Allah, apalagi sedang dizolimi misalnya ya, sedang dizolimi kok malah suudzon ke Allah ya, malah suudzon, harusnya kan husnudzon, oh aku dizolimi, bikin doaku dikabulin dong gitu, bikin derajatku makin naik. Itu kalau kita tadabbur Quran ya saat dizolimi. Tapi kalau enggak malah jadi futur ya, saat dizolimi kok aku sudah takwa malah ini akhirnya malah suudzon ke Allah gitu ya. Nah ini karena tidak tadabbur Quran ya. Itu janji-janji Allah contohnya ya, adapun ancaman Allah itu sangat banyak tentunya ya. Bisa dilihat sendiri di Al-Quran ya, yang membuat kita khauf dan roja
ya. Jadi kalau janji-janji Allah itu kan membuat kita roja, membuat harapan-harapan ya. Oh iya, janji-janji manis Allah tentang orang yang beriman, bertakwa itu diberikan kehidupan yang baik, tidak ada sedih, tidak ada takut. Nah, itu namanya roja, diberikan roja. Lalu kalau kita tadabbur tentang ancaman Allah, maka kita akan diberikan khauf. Oh iya ya, aku jadi takut nih kalau maksiat akan diazab Allah gitu kan. Akhirnya jadi takwa lagi gitu ya. Itulah fungsi kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu memang sebagai obat ya, sebagai obat untuk hati kita yang biasanya luntur, futur karena beratnya ujian ya. Akhirnya jadi futur, akhirnya jadi suudzon kepada Allah. Padahal kalau kita tadabbur lagi, kita akan husnudzon lagi ke Allah gitu ya. Mungkin ini tipsnya ya, sangat penting ya, sangat penting tips ini ya. Karena biasanya ada tips lain, misalnya futur dari suatu amalan ini, maka beramalah yang ini. Tapi kadang hati kita masih futur terus ya. Sudah misalnya tadinya belajar bahasa Arab, capek nih, jenuh. Akhirnya tipsnya diganti dengan kegiatan lain, misalnya menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran jenuh juga, akhirnya ganti dengan taklim di masjid misalnya. Tapi kok masih futur juga ya, kenapa gitu? Oh ternyata obatnya itu Al-Quran. Peganglah, ambillah Al-Quran kita ya. Ya itu sangat penting ya, daripada tips-tips yang lain. Ini tips yang paling mujarab untuk kita, untuk obat hati kita ya. Karena kadang ada yang dikasih ujian sakit badan, ada yang dikasih ujian sakit hati, atau maksudnya hatinya itu berpenyakit. Nah ini yang paling susah ya, sama-sama susah ya, sama-sama berat ya, baik ujian jasad maupun ujian rohani. Jadi semoga kita dijauhkan dari penyakit hati ya, sehingga kita makin takwa, makin husnudzon kepada Allah, dan selalu ya, tidak ada futurnya gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan ya. Jazakumullah khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.